Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan Bapak Ibu di rumah ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 2. Tetap di channel Mari Belajar Bersama yang edukatif, sopan santun, dan menyenangkan. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Ayah Udin seorang arsitek. Dia merancang sebuah bangunan. Gedung-gedung tinggi yang kita lihat itu adalah karya seorang arsitek. Wow, benar-benar hebat ya menjadi seorang arsitek. Seorang arsitek menciptakan karya-karya hebat. Menarik ya bekerja sebagai seorang arsitek. Bekerja menjadi seorang arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai yang baik. Salah satunya nilai-nilai itu adalah jujur. Coba bayangkan kalau seorang arsitek tidak jujur, bangunan yang dia buat bisa-bisa tidak bertahan lama atau mungkin akan rusak atau roboh. Sungguh sangat membahayakan, bukan? Makanya menjadi seorang arsitek harus memiliki sikap jujur. Sikap jujur merupakan salah satu pengamalan sila dalam Pancasila. Ayo kita pelajari bersama-sama lambang dan makna sila pada Pancasila. Pancasila dilambangkan dalam burung Garuda dan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada video kali ini, kita akan membahas yang pertama yaitu makna sila pertama pada Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang ini diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Jadi bangsa Indonesia itu wajib memiliki agama ya. Jika kamu penduduk Indonesia harus beragama. Berikut ini makna dari sila pertama pada Pancasila. Yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela dan taat aturan, baik aturan agama maupun aturan negara. 2. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. 3. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. 4. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama.
Tugas 1. Setelah kalian menyimak materi tentang sila dalam Pancasila dan simbolnya, tulislah dalam sebuah tabel bunyi dan simbol Pancasila. Contoh, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Ayo ingat-ingat materi yang tadi ya. Silakan isi nomor 2 sampai dengan 5, lalu kirim tugas kamu ke guru kalian. Tugas 2. Amati gambar-gambar berikut ini. Gambar pertama, ada seorang anak sedang mengejek temannya karena berbeda agama. Tugas kamu adalah menulis pendapat apakah gambar tersebut menggambarkan sila pertama Pancasila beserta alasannya. Langsung kita jawab ya. Jawabannya, sikap tersebut tidak sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Alasannya, karena pengamalan sila pertama Pancasila yaitu menghargai dan menghormati antar umat beragama. Selanjutnya, gambar 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian tulis pendapat dan alasan kalian. Tapi sebelumnya, Pak Guru jelaskan dulu. Gambar 2 berisi tentang seorang pekerja yang bekerja dengan ikhlas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gambar 3 adalah seorang pencuri yang mencuri kepada rumah orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gambar 4 menunjukkan pelajar yang mengerjakan ulangan dengan jujur. Gambar 5, seorang petani yang bekerja dengan giat serta penuh kegembiraan. Gambar 6 menunjukkan seorang pemain bola yang jujur dan sportif. Tugas 3. Lakukan kegiatan ini bersama dengan kedua orang tuamu ya. Ceritakan kepada kedua orang tuamu makna sila pertama Pancasila. Mintalah contoh tindakan lain yang sesuai dengan makna sila tersebut. Contohnya, yang pertama, beribadah bersama keluarga. Nomor 2 dan 3 silakan kamu isi sendiri. Jangan berdiskusi dengan orang tuamu ya. Pasti kamu bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama dengan Bapak Ibu di rumah. Pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 2. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Anak-anak hebat, menurut kalian, pekerjaan apa yang paling baik?
Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Bacalah teks berikut ini. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama. Yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang makna sila kedua Pancasila. Apakah kalian masih ingat simbol dari sila kedua Pancasila? Betul, simbolnya adalah rantai. Jika kita amati, terdapat dua jenis mata rantai, yaitu mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki dan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah kedua mata rantai saling terikat kuat melambangkan semua warga Indonesia, baik laki-laki atau perempuan, harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Wah, ternyata itu ya makna dari simbol rantai. Sekarang kita jadi tahu kan? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua Pancasila bermakna 1. Setiap manusia setara dan sejajar. 2. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. 3. Anti penjajahan. Dan 4. Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati hak orang lain. 2. Bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Berani mengakui kesalahan diri sendiri. 5. Mengunjungi teman yang sakit. 6. Memberi santunan kepada orang miskin. 7. Berani membela orang yang tidak bersalah. 8. Memberi tempat duduk pada wanita hamil atau lansia lanjut usia di angkutan umum. Selanjutnya, tidak membedakan derajat manusia. Yang terakhir, membantu korban bencana alam. Tugas 1. 1.
Jelaskan hubungan antara simbol dengan makna sila kedua Pancasila. 2. Apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Jelaskan alasanmu. 3. Tulislah contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian memperhatikan penjelasan sebelumnya, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalu kirimkan jawaban kalian ke guru kalian ya. Bacalah teks berikut. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Dia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal ini membuat Dayu sangat sedih. Dia menjadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Dia takut ditertawakan Dayu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang itu setara atau sama. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu. Tugas 2. Setelah kamu membaca bacaan Dayu tidak mau sekolah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Jawabannya, Dadu mengejek dan menertawakan logat dan cara bicara Dayu. 2. Bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? 3. Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Jelaskan. 4. Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Jawablah pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4. Lalu kirim jawaban kamu ke guru kalian ya. Tugas 3. Setelah kalian membaca uraian materi tentang sila kedua Pancasila dan beberapa contoh bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? 2. Apakah kamu sudah melaksanakan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? 3. Sampaikan kepada orang tuamu makna sila kedua Pancasila. Mintalah pendapatnya apakah sikapmu sudah sesuai dengan sila tersebut. Kirimkan jawabanmu ke guru kalian ya, sebagai tugas hari ini. Ayo berkreasi. Sebagai seorang pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ia juga mempunyai ide-ide kreatif sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Coba kalian gambarlah sebuah lukisan atau gambar yang menggambarkan salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak hebat Indonesia? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama dengan Bapak Ibu kalian di rumah. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Bagi kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaatnya yang diperoleh dari pekerjaan itu? Coba kalian lihat di sekitar kalian. Ada banyak pekerjaan. Contohnya seperti dokter, guru, petani, dan nelayan. Kira-kira untuk apa ya mereka semua bekerja? Ayo kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan,
serta ketua RW dan ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Tugas 1. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita di atas. Jawabannya, tokoh dalam cerita tersebut adalah Pak Weli, Sudin, Pak Seto, dan para pejabat. 2. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? 3. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? 4. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? 5. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Soal nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian jawab, lalu kirim jawaban kalian ke guru kalian ya. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Tugas 2. Jawablah pertanyaan berikut.
1. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Jawabannya, nelayan tradisional menggunakan sampan dan jaring untuk menangkap ikan. 2. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Tiga, tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut. Petunjuknya untuk pertemuan lingkaran merah dan biru, di bagian tengah itu kalian tuliskan persamaannya. Lalu di bagian luarnya, di masing-masing lingkaran, kalian tulis perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Tentu dari bacaan tadi kalian sudah tahu kan persamaan dan perbedaannya. 4. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? 5. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Perhatikan gambar berikut. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar dan dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Kedua cara tersebut sangat berbahaya ya untuk ekosistem laut. Tugas 3. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Ayo mengamati. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan alur dari awal ikan ditangkap oleh nelayan sampai ikan tersebut siap untuk dikonsumsi atau dimakan. Coba kalian amati, kira-kira apakah dari alur perjalanan ikan ditangkap sampai dengan siap dikonsumsi terdapat kegiatan jual beli? Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa.
Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu? Kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Pekerjaan-pekerjaan tersebut menghasilkan suatu barang yang bisa diperjualbelikan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, tetapi manfaatnya bisa dirasakan. Misalnya, guru berjasa mencerdaskan para siswa. Petugas kebersihan memiliki jasa membersihkan lingkungan atau tempat umum. Dokter memiliki jasa menyembuhkan atau membantu orang yang sakit. Tukang cukur rambut berjasa dalam merapikan rambut. Polisi berjasa dalam mengamankan situasi, dan sopir berjasa dalam kegiatan transportasi. Tugas 4. Isilah tabel berikut dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitarmu. Lalu, kalian beri keterangan apakah pekerjaan itu menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Lalu, tulislah hasil pekerjaan tersebut. Contoh, nomor 1, jenis pekerjaan guru termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Hasil pekerjaannya ialah mencerdaskan siswa. Contoh 2, nelayan. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Hasil pekerjaannya adalah menangkap ikan segar. Untuk nomor 3, 4, dan 5, silakan kalian isi. Lalu, hasil pekerjaan kalian serahkan ke guru ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan belajar materi di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ayo kita mulai.
Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan terbaru dari Pernahkah kalian membaca sebuah cerita? Tentu pernah ya. Dalam sebuah cerita, pasti ada tokoh di dalamnya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang penokohan dan perwatakan dalam cerita. Penokohan adalah salah satu unsur intrinsik dalam suatu cerita. Tokoh adalah pemeran dalam suatu cerita. Ia mengalami serangkaian peristiwa yang terjalin menjadi sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah cerita digambarkan memiliki watak tertentu. Watak tokoh dalam suatu cerita dibedakan menjadi 4 sifat, yaitu protagonis, antagonis, pritagonis, dan figuran. Apa perbedaan dari 4 tokoh tersebut? Mari kita lanjutkan. Tokoh protagonis adalah tokoh yang wataknya disukai oleh pembaca. Biasanya watak tokoh semacam ini adalah watak tokoh yang baik dan positif, seperti dermawan, jujur, rajin bekerja, rendah hati, pembela, cerdik, pandai, mandiri, dan setia kawan. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang wataknya dibenci pembacanya. Tokoh ini biasanya digambarkan sebagai tokoh yang berwatak buruk dan negatif, seperti pendendam, culas, pembohong, menghalalkan segala cara, sombong, iri, suka pamer, pemalas, dan ambisius. Tritagonis adalah tokoh yang membantu dalam suatu cerita, baik tokoh protagonis maupun antagonis. Jadi tritagonis ada 2 jenis ya. Ada tokoh tritagonis yang membantu tokoh protagonis atau tokoh yang bersifat baik, dan ada juga tritagonis yang membantu tokoh antagonis atau tokoh yang kurang baik atau tidak baik. Selanjutnya adalah tokoh figuran. Figuran adalah tokoh yang bersifat pelengkap dan tidak terlalu memegang penting dalam suatu cerita. Dia hanya mendukung penciptaan suasana dalam cerita. Misalnya, untuk menciptakan suasana pasar, maka diperlukan banyak figuran yang berperan sebagai pedagang. Atau, untuk menciptakan suasana hutan, diperlukan banyak hewan-hewan lain sebagai pendukungnya. Untuk memahami tentang penokohan dan perwatakan dalam sebuah cerita, mari kita baca cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja,
sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukan sekarang? Musim dingin kan masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena dia tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Setelah menyimak cerita semut dan belalang, tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Jawablah ketiga pertanyaan tersebut, lalu kirim tugas tersebut ke guru kalian ya. Kira-kira di manakah cerita semut dan belalang itu terjadi? Betul. Cerita semut dan belalang itu terjadi di hutan. Coba perhatikan gambar berikut. Hutan-hutan yang ada di gambar tersebut tampak rusak ya. Tentu kalian sangat sedih melihatnya. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia, perlu kita jaga kelestariannya. Tetapi saat ini banyak pelaku kejahatan yang membakar dan menebang hutan secara liar. Oleh karena itu, diperlukan tindakan penyelamatan lingkungan. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pencinta lingkungan. Coba kalian amati gambar-gambar di bawah ini. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pencinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Wah, sungguh mulia ya pekerjaan sebagai pecinta lingkungan. Isilah tabel berikut. Tabel berikut berisi sumber daya alam, rencana kegiatan, dan alat yang dibutuhkan. Contohnya, sumber daya alam sungai. Rencana kegiatannya ada 3. Yang pertama, tidak membuang sampah ke dalam sungai. Rencana berikutnya nomor 2 dan 3 silakan kalian isi ya. Dan alat yang dibutuhkan, kira-kira apa untuk melestarikan sumber daya alam sungai? Selanjutnya, kalian buat juga tabel seperti contoh untuk sumber daya alam lain. Misalnya untuk sumber daya alam hutan dan sumber daya alam pantai. Silakan kerjakan seperti contoh tabel tersebut ya. Lakukanlah kegiatan penyelamatan lingkungan. Contohnya, 1. Praktek membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam dan merawat tanaman. 3. Membuat poster dengan tema penyelamatan lingkungan.
Pilihlah salah satu kegiatan dan tanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian ya, kegiatan mana yang harus kalian lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama dengan Bapak Ibu di rumah. Hari ini kita akan belajar materi di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 4. Masih di channel Mari Belajar Bersama yang edukatif, sopan santun, dan menyenangkan. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Anak-anak hebat, tentu kalian tahu profesi seorang dokter ya. Kira-kira sikap apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Ayo membaca. Mari kita baca teks bacaan yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering, jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas,
Bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Anak-anak hebat, setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Jawabannya, Dokter Rana pulang ke kampung halaman untuk membangun desanya. Dia juga memudahkan warga dengan membayar jasanya dengan sampah untuk didaur ulang. Dokter Rana mengadakan penyuluhan dan membina masyarakat desa untuk melakukan pola hidup sehat. 2. Mengapa Dokter Rana melakukan itu? 3. Apa dampak hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? 4. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Sikap dari Dokter Rana dan pendapatku tentang sikap Dokter Rana. Tuliskan jawabanmu dalam tabel ya. 5. Hal-hal baik apa yang bisa aku contoh dari Dokter Rana? Nah, pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5 kalian jawab. Lalu kumpulkan tugas kalian ke guru kalian ya. Anak-anak hebat. Wah, Dokter Rana itu mulia sekali ya. Coba, apakah kalian besok ketika menjadi orang sukses akan seperti Dokter Rana? Dari Dokter Rana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain.
Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Sungguh Dokter Rana adalah dokter yang bisa dicontoh oleh kita ya. Semoga kalian bisa seperti Dokter Rana besok ketika dewasa. Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Nah, betul. Ceritanya Dayu adalah anak yang pindah sekolah ke sekolah Dadu. Tapi Dadu selalu mengejek Dayu karena logat bicara Dayu masih seperti dari daerah asalnya. Kira-kira apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Perbuatan Dadu mengejek Dayu tentu menyakitkan hati. Nah, supaya hal itu tidak terjadi di kelasmu, buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Tulislah ide-idemu untuk membuat kesepakatan kelas. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tugas-tugas tadi dikerjakan dan dikirimkan kepada guru kalian ya. Untuk kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, bersama keluarga di rumah. Bertemu kembali di channel Mari Belajar Bersama yang edukatif, sopan santun, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi di kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan kalian klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Mari kita mulai belajar. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh.
Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Mari kita baca bacaan tentang tempat hidup tanaman teh. Ayo kita baca bersama-sama. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di berbagai wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Tugas 1. Nah, mari kita mengerjakan tugas 1, yaitu setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran, pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya, tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran tinggi atau pegunungan dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Pertanyaan keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Pertanyaan kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Pertanyaan nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian kerjakan, lalu kumpulkan hasil kerjaan kalian ke guru kalian ya. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Ayo menulis. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Gambar perkebunan teh, gambar
seseorang memetik daun teh, gambar seseorang mengolah daun teh, dan gambar teh yang sudah siap untuk dikonsumsi dalam bentuk kemasan. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Wah, ternyata untuk minuman teh itu diperlukan banyak peran dan banyak orang yang membantu ya, sampai teh itu bisa siap dikonsumsi di rumahmu. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Mari kita baca bacaan Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Ada Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat? Ayah, mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap perlahan, namun penuh amarah.
Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air di tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Tugas 2. Jawablah pertanyaan berdasarkan cerita di atas. 1. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? 2. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? 3. Mengapa Kupi sedih dan marah? Jawaban nomor 1. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Teman-teman Kupi, yaitu Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Pertanyaan nomor 2 dan 3 kalian jawab ya, lalu kirim tugas kalian ke guru kalian. Betapa tumbuhan sangat besar peranannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Wah, tentu kalian sudah tidak asing ya dengan tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut. Lalu jawablah pertanyaannya. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut. Lalu jawablah pertanyaan. 1. Tanaman bakau melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. 3. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurai polutan di air laut. 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen di lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. 5. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, dan berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. 6. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang.
Tugas 3. Nah, setelah mengetahui fakta-fakta tanaman bakau, kalian jawab pertanyaan berikut ya. Pertama, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? 2. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. 3. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? 4. Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Jawaban pertama, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Jika hutan bakau rusak, akan menyebabkan abrasi pantai, polusi air dan udara di pantai, serta hewan-hewan di sekitar pantai akan kehilangan habitatnya. Tugas 4. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Sumber daya alam dan contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya tersaji dalam tabel seperti berikut. Contohnya tumbuhan dan hewan. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya untuk tumbuhan, yang pertama reboisasi. Untuk hewan, yang pertama melindungi hewan langka. Jawaban selanjutnya untuk contoh kegiatan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, kalian jawab ya. Lalu kirimkan tugas kalian ke guru kalian. Ayo membuat poster. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Buat posternya sebagus mungkin ya. Terima kasih sudah menonton channel Mari Belajar Bersama. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel Mari Belajar Bersama. Sampai bertemu lagi, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan Bapak Ibu di rumah ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 2. Tetap di channel Mari Belajar Bersama yang edukatif, sopan santun, dan menyenangkan. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Ayah Udin seorang arsitek. Dia merancang sebuah bangunan. Gedung-gedung tinggi yang kita lihat itu adalah karya seorang arsitek. Wow, benar-benar hebat ya menjadi seorang arsitek. Seorang arsitek menciptakan karya-karya hebat. Menarik ya bekerja sebagai seorang arsitek. Bekerja menjadi seorang arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai yang baik. Salah satunya nilai-nilai itu adalah jujur. Coba bayangkan kalau seorang arsitek tidak jujur,
bangunan yang dia buat bisa-bisa tidak bertahan lama, atau mungkin akan rusak atau roboh. Sungguh sangat membahayakan, bukan? Makanya menjadi seorang arsitek harus memiliki sikap jujur. Sikap jujur merupakan salah satu pengamalan sila dalam Pancasila. Ayo kita pelajari bersama-sama lambang dan makna sila pada Pancasila. Pancasila dilambangkan dalam burung Garuda dan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada video kali ini, kita akan membahas yang pertama, yaitu makna sila pertama pada Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang ini diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Jadi bangsa Indonesia itu wajib memiliki agama ya. Jika kamu penduduk Indonesia harus beragama. Berikut ini makna dari sila pertama pada Pancasila. Yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela dan taat aturan, baik aturan agama maupun aturan negara. 2. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. 3. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. 4. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Tugas 1. Setelah kalian menyimak materi tentang sila dalam Pancasila dan simbolnya, tulislah dalam sebuah tabel bunyi dan simbol Pancasila. Contoh, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Ayo ingat-ingat materi yang tadi ya. Silakan isi nomor 2 sampai dengan 5, lalu kirim tugas kamu ke guru kalian. Tugas 2. Amati gambar-gambar berikut ini. Gambar pertama, ada seorang anak sedang mengejek temannya karena berbeda agama. Tugas kamu adalah menulis pendapat apakah gambar tersebut menggambarkan sila pertama Pancasila beserta alasannya. Langsung kita jawab ya. Jawabannya, sikap tersebut tidak sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Alasannya, karena pengamalan sila pertama Pancasila yaitu menghargai dan menghormati antar umat beragama. Selanjutnya, gambar 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian tulis pendapat dan alasan kalian. Tapi sebelumnya, Pak Guru jelaskan dulu, gambar 2 berisi tentang
Seorang pekerja yang bekerja dengan ikhlas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gambar 3 adalah seorang pencuri yang mencuri kepada rumah orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gambar 4 menunjukkan pelajar yang mengerjakan ulangan dengan jujur. Gambar 5, seorang petani yang bekerja dengan giat serta penuh kegembiraan. Gambar 6 menunjukkan seorang pemain bola yang jujur dan sportif. Tugas 3. Lakukan kegiatan ini bersama dengan kedua orang tuamu ya. Ceritakan kepada kedua orang tuamu makna sila pertama Pancasila. Mintalah contoh tindakan lain yang sesuai dengan makna sila tersebut. Contohnya, yang pertama, beribadah bersama keluarga. Nomor 2 dan 3 silakan kamu isi sendiri dengan berdiskusi dengan orang tuamu ya. Pasti kamu bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama dengan Bapak Ibu di rumah. Pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 2. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Anak-anak hebat, menurut kalian, pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Bacalah teks berikut ini. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama. Yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang makna sila kedua Pancasila. Apakah kalian masih ingat simbol
Pancasila? Betul, simbolnya adalah rantai. Jika kita amati, terdapat dua jenis mata rantai, yaitu mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki dan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah kedua mata rantai saling terikat kuat melambangkan semua warga Indonesia, baik laki-laki atau perempuan, harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Wah, ternyata itu ya makna dari simbol rantai. Sekarang kita jadi tahu kan? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua Pancasila bermakna: 1. Setiap manusia setara dan sejajar. 2. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. 3. Anti penjajahan. Dan 4. Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati hak orang lain. 2. Bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Berani mengakui kesalahan diri sendiri. 5. Mengunjungi teman yang sakit. 6. Memberi santunan kepada orang miskin. 7. Berani membela orang yang tidak bersalah. 8. Memberi tempat duduk pada wanita hamil atau lansia lanjut usia di angkutan umum. Selanjutnya, tidak membedakan derajat manusia. Yang terakhir, membantu korban bencana alam. Tugas 1. 1. Jelaskan hubungan antara simbol dengan makna sila kedua Pancasila. 2. Apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Jelaskan alasanmu. 3. Tulislah contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian memperhatikan penjelasan sebelumnya, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalu kirimkan jawaban kalian ke guru kalian ya. Bacalah teks berikut. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal ini membuat Dayu sangat sedih. Dia menjadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Dia takut ditertawakan Dayu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu.
Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang itu setara atau sama. Ejekan dadu sangat tidak beradab. Tindakan dadu menyakiti perasaan dayu. Tugas 2. Setelah kamu membaca bacaan dayu tidak mau sekolah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan dadu terhadap dayu? Jawabannya, dadu mengejek dan menertawakan logat dan cara bicara dayu. 2. Bagaimana perasaan dayu terhadap sikap dadu? 3. Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan dadu? Jelaskan. 4. Apakah sikap yang dilakukan dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Jawablah pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4. Lalu kirim jawaban kamu ke guru kalian ya. Tugas 3. Setelah kalian membaca uraian materi tentang sila kedua Pancasila dan beberapa contoh bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? 2. Apakah kamu sudah melaksanakan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? 3. Sampaikan kepada orang tuamu makna sila kedua Pancasila. Mintalah pendapatnya apakah sikapmu sudah sesuai dengan sila tersebut. Kirimkan jawabanmu ke guru kalian ya, sebagai tugas hari ini. Ayo berkreasi. Sebagai seorang pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ia juga mempunyai ide-ide kreatif sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Coba kalian gambarlah sebuah lukisan atau gambar yang menggambarkan salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak hebat Indonesia? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama dengan Bapak Ibu kalian di rumah. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Bagi kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Mengapa orang harus bekerja?
Apa manfaatnya yang diperoleh dari pekerjaan itu? Coba kalian lihat di sekitar kalian. Ada banyak pekerjaan. Contohnya seperti dokter, guru, petani, dan nelayan. Kira-kira untuk apa ya mereka semua bekerja? Ayo kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berbidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional.